Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Egy Rabinda Rahma dari kelas HE21X, NIM 0711521048. Kewajiban marketplace dalam penyelesaian sengketa online. Pendahuluan, kemajuan teknologi saat ini semakin berkembang. Kemungkinan pengguna untuk melakukan kegiatan tanpa batas oleh ruang dan waktu, serta membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi digital. Di era kemajuan teknologi di Indonesia saat ini telah membantu perkembangan ekonomi UMKM melalui layanan perdagangan dan perbankan elektronik. Lalu bagaimana regulasi hukum transaksi elektronik di Indonesia dalam penerapan pajak digital dan bagaimana tantangan penerapan pajak digital dalam kerangka hukum transaksi elektronik di Indonesia? Salah satu cara untuk mendorong pendapatan negara ialah dengan mengenakan pajak pada barang maupun jasa digital. Ada beberapa kendala dalam cara Indonesia menerapkan pajak digital. Aturan yang dirancang untuk memaksimalkan pendapatan pajak dari bisnis internasional dan beroperasi di Indonesia merupakan salah satunya, yang memerlukan kerjasama antara Indonesia dan perusahaan-perusahaan tersebut untuk memastikan pemenuhan kewajiban pajak. Selain itu, terdapat tantangan dalam mengenali dan mengumpulkan pajak dari transaksi digital yang dilakukan oleh individu dan perusahaan yang terkait dengan kompleksitas dan dinamika transaksi digital di platform online. Regulasi hukum yang mengatur marketplace, UU ITE, UU nomor titik 11 tahun 2008, Permendak nomor titik 50 tahun 2020, Permenkeu dalam kurung PMK nomor 60 garis miring PMK titik 03 garis miring 2022. Contoh kasus yang terjadi, salah satu contoh permasalahan yang terjadi akibat kedudukan platform digital yang belum memadai secara maksimal di Indonesia adalah pencabutan izin TikTok Shop untuk beroperasi di Indonesia sejak tahun 2023 lalu. TikTok sebagai platform digital yang sudah mengembangkan dan menyediakan fitur melakukan jual beli barang maupun layanan kepada seluruh pengguna TikTok serta memfasilitasi transaksi pembayaran sekaligus. Namun, Kemenko Info hanya memberikan lisensi untuk operasi yang dilakukan sebagai penyelenggara sistem elektronik. Berdasarkan pengalaman TikTok Shop, dapat disimpulkan bahwa terdapat gray area dalam pengaturan kedudukan platform digital yang beroperasi di Indonesia. Meskipun akhirnya berhasil ditutup selama TikTok Shop beroperasi di Indonesia, hanya terjadi pemungutan pajak pertambahan nilai PPN atas operasional sebagai media sosial yang terbatas pada jasa iklan, bukan transaksi e-commerce. Mengacu pada temuan serta pembahasan diperoleh bahwa untuk mencapai mekanisme pengenaan pajak yang adil dan berkapasitas hukum melalui platform digital diperlukan pendekatan yang tidak semata berfokus pada kepatuhan administratif tetapi juga mencerminkan keadilan substansial. Konsep ini selaras dengan teori hukum transformatif yang menekankan pada peran hukum sebagai alat perubahan sosial yang adiktif terhadap dinamika teknologi dan ekonomi digital platform digital, baik domestik maupun asing, memiliki tanggung jawab strategis untuk mendukung transparansi dan integrasi sistem perpajakan. Langkah penting yang dapat diambil adalah dalam memastikan platform digital mendaftarkan diri secara resmi dan berperan aktif dalam pemungutan pelaporan serta pembayaran pajak atas transaksi yang terjadi di platform mereka, termasuk pajak pertumbuhan, nilai PPN, serta pajak penghasilan PPH. Dengan memanfaatkan teknologi, mekanisme ini dapat diterapkan secara otomatis untuk mengurangi celah ketidakpatuhan dan memperkuat akuntabilitas. Selain itu, transparansi dalam pelaporan transaksi baik dari sisi penjual, pembeli maupun penyedia jasa menjadi kunci untuk mewujudkan sistem perpajakan yang tidak hanya efisiensi tetapi juga adil bagi semua pihak. Penyederhanaan regulasi ini simplikasi aturan dan persyaratan teknis dapat membantu mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak berbagi kemudahan yang ditawarkan DJP. Memang mempermudah wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk dalam kaitannya dengan pelaporan serta pembayaran pajak.
Edukasi dan sosialisasi. Pemerintah perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi mengenai pajak digital kepada pelaku usaha, baik domestik maupun internasional. Dan pengembangan teknologi pengawasan ini dengan memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi pengawasan dan penegakan hukum. Berbagai upaya tersebut penting untuk menjawab tantangan dan dinamika yang terjadi dalam pajak digital. Kerjasama internasional dengan meningkatkan kerjasama dengan negara lain dalam hal pertukaran informasi perpajakan dan penegakan hukum, bisa memperkuat pengawasan perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari transaksi elektronik di negara tujuan serta memudahkan pendapatan tersebut ke yurisdiksi asal mereka dalam ekonomi digital. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.